Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk terus berbagi ilmu pengetahuan pada masa pandemi COVID-19. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bertemu bersama saya, Dr. Rado Yendra SSI MSc, bersama lembaga Rado Institut Statistik Online dalam kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Nah, pada kali ini kita akan lanjut dengan pembahasan soal-soal tentang teori topik multivariable transformation using Jacobians. Nah, ini teori yang telah kita bahas. Kita akan lengkapkan dengan pembahasan soal-soal dengan harapan bahwa mahasiswa Indonesia semakin cerdas untuk mendapatkan tambahan energi melalui pembahasan soal-soal. Nah, kita akan lihat soal yang akan kita bahas. Nah, soal yang akan kita bahas ada dua soal dari buku Mathematical Statistical with Application. Nah, dalam soal 6.64 dikatakan bahwa jika Y1 terdistribusi secara gamma dengan parameter alpha 1 beta dan Y2 juga terdistribusi gamma dengan parameter alpha 2 dan beta. Nah, di sini mungkin orang tuh silap, di sini mungkin yang dimaksudkan itu adalah di sini Y2. Oke, Y2 adalah terdistribusi gamma dengan distribusi dengan parameter alpha 2 dan beta. Di mana Y1 dan Y2 adalah independen. Nah, ini informasi yang paling penting, oke? Misalkan U1 Y1 per Y1 tambah 2 dan U2 Y1 tambah Y2. Yang pertama katanya dapatkan joint density function U1 U2, buktikan marginal untuk U1 itu adalah terdistribusi secara beta dengan alpha 1 alpha 2 dan tunjukkan bahwa marginal U2 itu terdistribusi secara gamma dengan parameter alpha tambah 1 tambah alpha 2 dan beta, lalu lihatkan, tunjukkan U1 U2 itu adalah saling bebas. Dan soal 6.71 adalah jika Y1 Y2 saling bebas independen terdistribusi secara eksponen, oke, kedua-duanya rata-ratanya beta dan U1-nya Y1 tambah Y2, U2-nya sama dengan Y1 per Y2, maka buktikan joint density function untuk E1 U2-nya sebagai berikut dan buktikan dan apakah U1 U2 itu independen. Oke. Nah, kita akan coba lihat jawaban soal-soal ini dengan secara bertahap. Oke, kita akan buka papan tulis kita. Oke, kita menggunakan papan tulis kita. Nah, soal yang pertama yang akan kita bahas adalah dikatakan bahwa FY1 ini terdistribusi secara gamma dengan parameter alpha 1 dan beta. Jadi kalau begitu, FY1 kita itu adalah Y1 berpangkat alpha 1 kurang 1 dengan eksponen min Y1 per beta dibagi dengan beta berpangkat alpha 1 dikali dengan gamma alpha 1 untuk Y1 besar dari 0.
Nah, ini diketahui terdistribusi secara gamma. Oke, gamma parameter alfa 1, beta. Sedangkan FY2 kita adalah Y2 berpangkat alfa 2 karena dia gamma dengan parameter alfa 2 beta. Maka di sini eksponen min Y2 per beta dibagi dengan beta berpangkat alfa 2 berpangkat alfa 2 gamma alfa 2. Nah, ini fungsi densitas peluang gamma dengan Y2 besar dari 0. Nah, ini juga terdistribusi secara gamma. Oke. Terdistribusi secara gamma parameternya alfa beta. Ini dia. Nah, karena dikatakan dia saling bebas, maka kita mempunyai pengetahuan bahwa joint density function kalau dikatakan saling bebas, maka dia hasil perkalian dari univariatnya. Univariat itu maksudnya satu variabel acak. Oke. Y1 kali Y2. Oleh sebab itu, maka di sini menjadi Y1 berpangkat alfa 1 kurang 1 dikali dengan Y2 berpangkat alfa 2 kurang 1. Di sini adalah eksponen min seper beta dikali dengan Y1 tambah Y2 dibagi dengan beta berpangkat alfa 1 tambah alfa 2 dikali dengan gamma alfa 1 dikali dengan gamma alfa tambah 2. Nah, ini adalah joint density function kita. Dengan Y1 besar dari 0, Y2 besar dari 0. Nah, diberikan informasi lain adalah U1 adalah Y1 per Y1 tambah 2. Ini adalah variabel acak baru U dengan U2 adalah U1 tambah U2. Nah, ini dia. Nah, oleh sebab itu kita lakukan inverse untuk mendapatkan Y1 itu sebagai H inverse 1 H1 inverse. Oke. Untuk U1 U2 ini salah tulis kemarin ya, U1 U2 kalau menulis lengkapnya seperti ini sama dengan ini adalah U1 kali U2 dan Y2 kita adalah H2 inverse. Oke, di sini cara menulisnya kalau teori sebelumnya kita silap ya. Ini cara menulisnya adalah U1 U2. Di sini tentu menjadi U2 dikali 1 kurang U1. Oke. Nah, kita dapatkan Jacobiannya. Ingat Jacobian itu adalah determinan matrik. Nah, ini dia. Determinan matrik
turunan H1 inverse terhadap U1 turunan parsial maksudnya, lalu turunan H1 inverse, kalau nggak ditulis U1 U2-nya nggak apa. DU2 di sini adalah DH2 inverse. Oke, turunan parsial H2 inverse terhadap U1. Nah, di sini adalah H2 inverse terhadap U2. Nah, ini dia. Maka di sini tentu dia menjadi determinan ini H1 inverse diturunkan terhadap U1 tentu U2. Oke. Dan ini H1 inverse terhadap U2 tentu menjadi U1. Dan ini diturunkan terhadap U1 tentu dia menjadi minus U2. Dan yang ini kalau kita turunkan terhadap ini terhadap U1 tadi. Terhadap U1 dia menjadi minus U2. Kalau terhadap U2 dia menjadi terhadap U2 ini kurang tambah 1 kurang U1. Oke, 1 kurang U1. Nah, ini tentu menjadi determinannya adalah U2. Determinan kita adalah U2. Oke. Nah, setelah kita dapatkan seluruh informasi, barulah kita bisa mendapatkan fungsi join density function untuk S1U2, di mana di sini adalah FY1Y2, di mana U1-nya, di mana Y1-nya itu adalah H1 inverse U1 U2. Kalau nggak dibuat U1 U2-nya nggak apa-apa. Dan Y2-nya diganti dengan H2 inverse U1 U2. Lalu kita kalikan dengan determinan Jacobian mutlak. Kita takut nanti ada yang negatif, kita kasih mutlak. Nah, oleh sebab itu ini tentu dia menjadi Y1-nya tadi, Y1 kita rubah menjadi U1 U2. U1 U2 berpangkat alfa 1 kurang 1. Y2-nya tentu di sini menjadi U2 kali 1 kurang U1. Oke, di sini berpangkat alfa 2 kurang 1. Di sini eksponen min. Oke, Y1-nya U1 U2. Oke, ditambah dengan U2. Oke. U2 kurang, langsung aja ya. Kita robah U2 tadi 1 kurang kali 1 kurang U1, kita robah langsung aja. U2 kurang U1 U2, biar enak ya ceritanya. Tadi kan dia U2 kali 1 kurang U1, kita buka saja langsung U2 kali U1 kurang U2. Sama saja. Per beta. Nah, ini per beta dibagi dengan beta berpangkat alfa 1. Beta berpangkat alfa 1.
tambah alfa 2 karena sama-sama beta. Di sini gamma alfa 1 dikali gamma alfa 2. Nah, kita coba kali dengan Jacobiannya di sini adalah U2. Nggak usah pakai garis lah. Dikali, ini kita buat yang cantik lah. Nggak cantik garisnya ya. Kita rapikan garisnya lah. Kita rapikan garisnya. Kita rapikan garisnya sedikit lah. Kita rapikan garis sedikit. Ini kan enak nengoknya. Lumayan lah. Kali dengan U2. Ini Jacobian. Oke. Jacobian. Pembagian mereng juga. Kita luruskanlah sedikit pembagiannya nih. Tapi oke lah. Namanya matematik ya. Oke lah. Seperti ini lah matematik tuh. Oke, kita baiki tidak apa-apa. Kali dengan gamma alfa 1 kali dengan gamma alfa 2. Oke. Kita lanjutkan sama dengan di sini U1-nya kita pisah. Karena kita mau menghubungkan dengan beta. Oke. Ini di sini 1 kurang U1. Oke, di sini dia alfa 2. Alfa 2 kurang 1. Nah, di sini V2. U2 mana ada V? U2. U2. Di sini ada U2 berpangkat alfa 1 tambah alfa 2. Di sini ada berpangkat, ini ada U2. Di sini ada U2, di sini ada U2, di sini ada U2. Jadi mau kalau kita gabung U2 berpangkat alfa 1 tambah alfa 2 kurang 1. Oke. Karena yang di sini berpangkat 1, oke. Jadi kurang 1. Di sini tinggal dia eksponen minus U2 per beta minus U2 per beta. Oke, ini dialah untuknya dibagi dengan baginya agak kita coba lurus. Mantap. Beta berpangkat. Oke. Beta berpangkat. Oke, beta berpangkat alfa tambah 1. Oke. Di sini beta berpangkat alfa tambah 1. Beta berpangkat alfa 1 tambah alfa 2 dikali dengan gamma alfa 1 kali gamma alfa 2. Nah, batasnya kita juga harus ubah. Batas, oke, kita punya pengalaman tadi Y1 besar dari 0, maka Y1 itu U1 kali U2 besar dari 0. Dan yang satu lagi Y2 adalah U2 kali 1 kurang U1 besar dari 0. Nah, ini tadi kita udah punya pengalaman. U2-nya besar dari 0. Nah, ini berarti bentuknya dapat kita sempurnakan menjadi U1 berpangkat alfa 1 kurang 1 dikali dengan 1 kurang U1
berpangkat alfa 2 kurang 1. Oke. Di sini U2 berpangkat alfa 1 tambah alfa 2. Oke, dikurang 1. Di sini eksponen min U2 per beta. Nah, di sini dibagi dengan dibagi dengan beta berpangkat alfa 1 tambah alfa 2 dikali dengan gamma alfa 1 dikali lagi dengan gamma alfa 2. Nah, ini untuk batas U1-nya di antara 0 dan 1. Nah, ini tadi. Oke. Dan U2-nya besar dari 0. Nah, ini yang Pak nih. U2-nya di sini. U2 besar dari 0, U1-nya di antara 0 dan 1. Oke. U1 di antara 0 dan 1. Nah, inilah yang dikatakan sebagai ini U2 ya. U2. Nah, inilah yang dikatakan sebagai joint density function kita untuk variabel acak U1 dan U2. Nah, selanjutnya kita akan lihat beta. Marginal U1. Nah, kita akan lihat marginal U1 kita. Di mana marginal U1, oke, kita katakan H1 lah. H1 kita, marginal U1. Jadi kalau kita katakan marginal U1, H U1 kita, tentu kita integralkan terhadap U2. Oke, U2 batasnya di antara 0 sampai, kalau U2 tadi antara kita U1, kita integral 0 sampai tak. Hingga, nah 0 sampai tak hingga, tadi fungsinya berupa U1, oke, berpangkat alfa 1 kurang 1, dikali dengan U2, U1, sorry, 1 kurang U1. Dikali dengan 1 kurang U1, 1 kurang U1 berpangkat alfa 2 kurang 1. Oke. Ini kita berarti tinggal lagi U2. U2 ini adalah alfa 1 tambah alfa 2 kurang 1 eksponen min U2. Eksponen min U2 per beta. Oke, sampai per beta dibagi dengan beta berpangkat alfa 1 tambah alfa 2. Oke. 1 alfa 2 dikali dengan gamma alfa 1, gamma alfa 1 kali dengan gamma alfa 2. Oke. Ini integral kita terhadap U2. Nah, kalau U1 nanti.
Nah, integral ini kita keluarkan konstan kita dulu. Berarti yang kita keluarkan semua konstan U1 berpangkat alfa 1 kurang 1, 1 kurang U1 berpangkat alfa 2 kurang 1. Ini kita keluarkan juga beta alfa tambah 1 dengan gamma alfa tambah 1, gamma alfa 1, gamma alfa 2. Tinggal lagi di dalamnya integral 0 tak hingga. Tinggallah dia U2 berbatas alfa 1 tambah alfa 2. Nah, kurang 1 eksponen min U2 per beta D U2. Nah, perhatikan integral ini. Nah, untuk menyelesaikan integral itu sekali lagi kita harus berpedoman pada fungsi densitas peluang gamma. Fungsi densitas peluang gamma itu secara teori adalah Fy, katakanlah Fu lah, pakai U kita U. U alfa kurang 1 eksponen min U per beta dibagi dengan beta berpangkat alfa fungsi gamma alfa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk U besar dari 0. Nah, kalau dikatakan dia fungsi densitas, maka integral 0 tak hingga U alfa kurang 1 eksponen min U per beta dibagi dengan beta berpangkat alfa dikali fungsi gamma alfa du itu harus 1. Nah, informasi lengkap silakan masuk ke kampus dunia maya www.radoinstitute.com, ambil di menu bahan ajar, ambil di mata kuliah teori probabilitas. Oke. Nah, karena dia 1, maka ini akan berguna untuk integral 0 tak hingga U berpangkat alfa kurang 1 eksponen min U per beta, itu integralnya sama dengan beta berpangkat alfa gamma alfa. Nah, kan cuma naik ke atas ini kan. Nah, coba tengok yang kita tandakan. Ciri-cirinya ada konstan diikuti min 1. Nah, ini konstannya itu alfa 1 tambah alfa 2 diikuti oleh min 1 dan betanya tetap. Maka kalau itu kita bisa menganalogikan seperti fungsi densitas peluang gamma. Oleh sebab itu HU1 kita, HU1 tadi, ini marginal U1 itu boleh dihasilkan yaitu U1 berpangkat alfa 1 kurang 1 dikali dengan 1 kurang U1 maksudnya berpangkat alfa 2 kurang 1 itu dikalikan hasil gammanya adalah beta berpangkat alfa. Ini beta berarti beta berpangkat konstannya alfa 1 tambah alfa 2. Oke. Dikali gamma konstan dikali dengan gamma alfa tambah alfa 1 tambah alfa 2. Nah, ini dia.
dibagi dengan beta berpangkat alfa 1 tambah alfa 2. Oke, dikali dengan gamma alfa 1 kali dengan gamma alfa 2. Nah, beta satunya ini habis, betanya habis, ini habis, maka tinggallah marginal kita, yaitu U1. Oke, U1 berpangkat alfa 1 kurang 1 dikali dengan 1 kurang U1 berpangkat alfa 2 kurang 1 dibagi dengan, nah kalau pembaginya ini boleh kita putar sedikit, yaitu gamma alfa 1 kali gamma alfa 2, oke, dibagi dengan gamma alfa 1 tambah alfa 2. Nah, ini dia. Untuk U1 tadi batasnya apa? U1 tadi batasnya kan tadi dia tidak terpisah, dia kan terpisah, mudah kita menentukan di antara 0 dan 1. Nah, ini boleh disederhanakan dengan bentuk U1 alfa 1 kurang 1 dikali dengan 1 kurang U1 berpangkat alfa 2 kurang 1 bagi dengan fungsi beta. Ini adalah fungsi beta alfa beta. Nah, untuk U antara 0 dan 1. Nah, ini merupakan distribusi beta. Oke, alfa beta. Jadi bentuk yang kita peroleh akhir ini, bentuk yang ini adalah disebut distribusi beta. Oke, atau fungsi densitas peluang beta atau distribusi beta. Oke, distribusi beta. Dengan parameter alfa 1 kurang 1 dan alfa 2 kurang 2. Nah, ini adalah disebut dengan beta kita. Nah, jadi sudah terbuktilah marginal itu memang disebut dengan marginal U1, dia akan terdistribusi secara beta alfa 1 kurang 1 dan beta alfa 1 kurang 1 dan bukan alfa 1 alfa 2. Salah. Alfa 1 alfa 2. Di sini beta alfa 1 alfa 2. Salah. Ini mau cepat-cepat aja di sini. Beta alfa 1 alfa 2 kan parameternya alfa 1 alfa 2. Hampir lagi silap. Untung cepat sadar. Di sini mana ada alfa beta? Alfa 1 alfa 2. Beta alfa 1 alfa 2. Maka betanya distribusi beta kita, distribusi beta alfa 1 alfa 2 namanya. Oh, nah ini harus fokus ya. Konsentrasi, jangan sampai salah. Beta alfa 1 alfa 2. Nah, inilah dia hasil pekerjaan kita pada hari ini. Kita lanjut dengan marginal U2. Nah, marginal U2, G U2 itu akan kita integralkan terhadap U1.
U1 itu 0, 1. Fungsinya tadi adalah U1, U2. U1 berpangkat alfa 1 kurang 1 dikali dengan 1 kurang U1 berpangkat berpangkat alfa 2 kurang 1. Nah, ini dia. Dikali dengan U2 berpangkat alfa 1 tambah alfa 2 kurang 1 eksponen min U2 per beta dibagi dengan beta berpangkat alfa 1 tambah alfa 2 dikali dengan gamma alfa 1 kali gamma alfa 2. Nah, diintegralkan terhadap DU1. Nah, kita integralkan, keluarkan yang tidak berhubungan. Berarti U2 kita keluarkan. Ini U2 kita keluarkan. U2 berpangkat alfa 1 tambah alfa 2 kurang 1 eksponen min U2 per beta kita bagi dengan beta berpangkat alfa 1 tambah alfa 2 dikali dengan gamma alfa 1 kali gamma alfa 2. Nah, ini dia. Ini integral 01 adalah U1 berpangkat alfa 1 kurang 1 dikali dengan U1 kurang U1, dikali dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 1 kurang U1 alfa 2 kurang 1. DU1. Nah, kita kembali ke bentuk fungsi densitas peluang beta pada soal sebelumnya. Kalau dikatakan fungsi densitas peluang beta, maka integral U1 berpangkat alfa 1 kurang 1, ini 0 sampai 1 maksudnya, dikali, kita buat dulu yang cantik lah. Jadi kalau dikatakan dia fungsi beta, fungsi densitas peluang beta, maka sifat fungsi densitas itu kalau diintegralkan dia harus 1. 0,1 maka integral U, tadi kalau kita anggap U aja dulu secara umum, U alfa 1 kurang 1 dikali dengan 1 kurang U berpangkat alfa 2 kurang 1 dibagi dengan, nah pembaginya tadi gamma alfa 1 tambah alfa 2 dibagi lagi dengan gamma alfa 1 kali gamma alfa 2 itu harus DU nih. Harus 1 karena dia fungsi densitas peluang. Maka oleh sebab itu ini artinya kita dapat menghitung integral 01 untuk fungsi U alfa 1 kurang 1 dan 1 kurang U alfa 2 kurang 1. Ini alfa 2 kurang 1
sama dengan, ini naikkan ke atas, berarti kalau naik ke atas tukar lagi tempatnya. Kalau tadi gamma alfa 1 kali gamma alfa 2, nah ini hati-hati ya, tempatnya berputar. Kalau ini tadi pembilang dan sekarang dia naik ke atas. Bagi dengan alfa 1 tambah alfa 2. Ini beda ya. Nah ini dia. Karena dia sifat fungsi densitas peluang. Oh ini DU-nya kurang. Kita kurang DU-nya. Kita perbaiki dulu. Biar nanti tidak membingungkan mahasiswa. Nanti kalau tidak bingung nanti. Oke. Alfa 2 kurang 1 DU sama dengan ini tadi. Ini naik ke atas. Tapi posisinya berubah. Ini alfa 1 kali alfa 2. Nah, dibagi dengan gamma alfa 1 tambah alfa 2. Nah, berarti integral yang ini itu dapat dihasilkan bentuk berikut. Jadi U2 ini tadi U2 berpangkat alfa 1 tambah alfa 2 kurang 1. Oke. Eksponen min U2 per beta dibagi ini beta 1. Beta alfa 1 tambah alfa 2. Oke, ini tambah. Oke. Dikali dengan gamma alfa 1 kali lagi gamma alfa 2 kali integral ini tadi dengan bentuk ini. Ini yang kita dapatkan. Gamma alfa 1 kali gamma alfa 2 dibagi dengan gamma alfa 1 tambah alfa 2. Nah ini habis. Itu dia. Berarti apa yang kita dapatkan, berarti kita dapatkan sekarang GU2 kita, marginal U2. Marginal U2 setelah kita coret tadi, dia tinggal U2 berpangkat alfa 1 tambah alfa 2 kurang 1 eksponen min U2 per beta dibagi dengan beta berpangkat alfa 1 tambah alfa 2 gamma alfa 1 tambah alfa 2 untuk U2 besar dari 0. Nah, kan U2 besar dari 0. Nah, ini sendiri, ini sendiri disebut dengan distribusi gamma atau fungsi densitas peluang gamma. Kita sebut dengan fungsi densitas peluang gamma atau distribusi gamma, terserah laman yang baik. Dengan parameter alfanya alfa 1 tambah alfa 2 dan betanya tetap. Nah, telah kita buktikan gitu. Oke. Dari mana kita tahu bahwa ini adalah gamma? Coba cek kembali fungsi densitas peluang gamma. Kita tahu dari ini. Bentuk umumnya apa? Y alfa kurang 1. Oke. Eksponen min Y per beta. Kalau dalam Y ya. Ini tadi biasa UY sama saja. Dibagi dengan beta berpangkat alfa. Gamma alfa.
Nah, ini sering disebut orang gamma alfa beta. Kenapa alfa beta? Karena ada konstan min 1, ada konstan alfa. Lalu dibagi beta. Nah, ini apa? Ini konstan min 1, pengikutnya alfa 1 tambah alfa 2. Betanya sama, berarti disebut dengan gamma alfa tambah 1 tambah alfa 2, beta. Nah, telah terbukti soal soal berikut, apakah dia itu saling bebas? Nah, kita coba pula saling bebas. Dikatakan saling bebas jika join density function-nya sama dengan marginalnya. Sama dengan HY1 tadi dikali dengan GY2, marginal Y2. Nah, kita coba. HY1 tadi, kita coba dulu hasil kalinya. Tak sinilah. Berarti karena HY1 tadi adalah, kita coba sama dengan HY1 tadi adalah U1 berpangkat alfa 1 kurang 1 dan 1 kurang U1 berpangkat alfa 2 kurang 1 dibagi tadi, nah ini gamma terbalik lagi. Tengok tes dulu, A1 kita tadi mana? Ini GU2. Satu kita ini dia, U1 H1 ini dia. Gamanya di atas, gamma alfa 1 kali ini. Ini U1 kita ya. Oke, gamanya di atas kali di atas. Gamma alfa 1 kali gamma alfa 2 dibagi dengan gamma alfa 1 tambah alfa 2. Nah, dikali dengan GY2 kita. GY2 kita apa tadi? GY2. Ini bukan Y, kita U loh. Bukan Y, sorry, maaf. Kita di sini U, sorry, maaf. Kita bukan pakai Y, U. Yang mau kita buktikan tuh U1, U2. Salah kita nih U1. Nah, kalau ada yang salah sebelumnya diganti ya. Ini HU1. Ini GU2. Nah, GU2 kita tadi adalah U2 berpangkat alfa tambah 1 tambah alfa tambah 2 kurang 1 kali eksponen. Oke. Kali eksponen min U2 per beta dibagi dengan beta alfa tambah 1. Nah, ini dia beta berpangkat alfa 1 tambah alfa 2 kali dengan gamma. Oke. Kali dengan gamma alfa 1 tambah alfa 2. Alfa 1 tambah alfa 2. Ini dia. Nah, tentu saja alfa 1 tambah alfa 2-nya habis. Ini kalau naik ke atas, ini habis. Oke, ini habis alfa 1 tambah alfa 2. Tinggallah cerita kita sekarang menjadi U1 berpangkat alfa 1 kurang 1 dikali 1 kurang U1 berpangkat alfa 2 kurang 1, oke, dikali dengan U2 berpangkat alfa 1 tambah alfa 2 kurang 1 eksponen min U2 per beta
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bagi dengan B berpangkat alfa 1 tambah alfa 2 dikali dengan gamma alfa 1 kali gamma alfa 2. Nah, ternyata bentuk ini, hasil perkalian ini sama dengan FU1U2 kita semula. FU1U2. Nah, sama persis. Sama dengan ini. Nah, ini tadi hasil kali. Ini HU1. Ini HU1. Marginal U1. Ini marginal U2. Ini hasil perkalian. Nah, FU1U2 kita sama itu juga. Kita tahu FU12 kita itu juga U1 berpangkat alfa 1 kurang 1, 1 kurang U1 berpangkat alfa 2 kurang 1. Sama kan? U2 berpangkat alfa 1 tambah alfa 2 kurang 1. Nah, ini dia. Kita percantik dulu lah. Kita cantik dulu besar kali ini. Kita hapus dulu. Jadi bentuk di atas sama dengan ini, bentuk kita ini sama dengan FU1U2-nya, sama dengan FU1U2-nya. Enggak usah kita tulis lah. Nah, nih. Jadi karena joint density function-nya sama dengan hasil perkalian marginalnya, maka dia dikatakan saling bebas. Luar biasa. Satu soal baru kita sudah menjawab semuanya. Nah, kita lanjut dengan soal berikut. Nah, soal yang berikutnya kita akan lihat soalnya. Katanya eksponen. Eksponen ya Y1, Y1 per 2. Oke. Maka kita akan buktikan. Nih, oke. Kita lanjutkan. Oke. Kita buka tulis kita balik. Whiteboard kita. Nah, katanya soal yang berikut FY1 kita eksponen. Satu kita eksponen dengan rata-rata beta. Berarti 1 per beta. Eksponen min Y1 per beta. Nah, FY2 kita sama juga, eksponen juga. Dengan fungsi densitasnya 1 per beta, eksponen min Y2 per beta. Nah, karena di soal disebut saling bebas, maka joint density function kita ini saling bebas, disebut saling bebas, adalah hasil kali univariatnya. Hasil kali dari univariatnya. Oke, ini dia. Ini sama dengan 1 per beta kuadrat. Oke, per beta kuadrat eksponen min Y1 tambah Y2 1 tambah Y2 per beta. Nah, di mana U1 adalah Y1 tambah Y2 1 tambah Y2, sedangkan U2 kita kita cek dulu, U2 kita apa? U2 Y1 per Y2. Oke. U2 kita U2 Y1 per Y2.